Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Chess AI yang berbasis algoritma Minimax. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yaitu Mades Prasetya Nugroho, Erlangga Bayu Saputra, Galang Bufon Maulana, Eka Bagus Erlangga, Rizal Ardiansyah, Arif Akil Muhammad. Pendahuluan catur kecerdasan buatan AI Chess merupakan salah satu cabang utama dalam bidang kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan program komputer yang mampu bermain catur dengan tingkat kemampuan yang tinggi, bahkan melampaui kemampuan pemain manusia. Catur telah lama menjadi tantangan yang menarik bagi para ahli kecerdasan buatan karena pemainnya yang kompleks, strategis, dan membutuhkan kemampuan untuk merencanakan jauh ke depan. Latar belakang catur AI telah menjadi salah satu bidang penelitian utama dalam dunia kecerdasan buatan dan permainan komputer sejak awal perkembangan komputer. Permainan catur telah menarik minat para ilmuwan dan insinyur komputer karena kompleksitas strategisnya dan tantangan untuk menciptakan program yang mampu mengalahkan pemain manusia dengan tingkat kemampuan tertinggi. Tujuannya pertama, menganalisa kebutuhan game catur dengan menerapkan algoritma Minimax pada fitur multiplayer-nya. Kedua, merancang desain interface dan konsep game yang menarik. Ketiga, mengimplementasikan sistem dengan melakukan coding sesuai rencana dan melakukan pengujian game catur beserta algoritmanya. Yang selanjutnya ada algoritma Minimax. Algoritma Minimax adalah teknik umum yang digunakan dalam pengembangan chess AI dan permainan strategi lainnya. Tujuan dari algoritma Minimax adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemain dan meminimalkan keuntungan lawan dalam lingkungan pemain berbasis giliran atau turn-based. Algoritma ini bekerja dengan melakukan pencarian pada pohon permainan atau game tree yang mewakili semua kemungkinan langkah dalam permainan. Langkah-langkah dalam algoritma Minimax yaitu yang pertama ada pencarian game tree. Yaitu algoritma Minimax memulai dengan mencari pohon permainan di mana setiap node mewakili keadaan permainan tertentu dan setiap cabang mewakili langkah yang mungkin dilakukan oleh pemain atau lawan. Dan yang kedua penilaian nilai atau evaluation function. Pada setiap leaf node atau simpul daun dalam pohon permainan, fungsi penilaian dievaluasi untuk menilai seberapa menguntungkan atau merugikan keadaan permainan tersebut bagi pemain. Fungsi penilaian ini memberikan skor atau nilai numerik yang menggambarkan seberapa baik posisi papan catur dalam hal keunggulan atau kerugian. Yang ketiga, penyebaran nilai ke atas. Setelah nilai dihitung pada left node, algoritma Minimax menyebarluaskan nilai-nilai ini ke atas pohon untuk menentukan nilai dari setiap langkah di jalur permainan setiap saat ini. Pemain akan berusaha untuk memilih langkah yang menghasilkan nilai maksimum, sementara lawan akan berusaha untuk memilih langkah yang menghasilkan nilai minimum. Dan yang keempat ada pemilihan langkah terbaik. Setelah nilai-nilai disebarluaskan, algoritma Minimax akan menentukan langkah terbaik yang akan diambil oleh pemain saat ini. Ini adalah langkah yang memiliki nilai tertinggi di antara semua langkah-langkah yang tersedia. Dan yang terakhir adalah pemotongan alfa beta atau opsional untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi jumlah perhitungan yang diperlukan. Seringkali algoritma Minimax dikombinasi dengan pemotongan alfa beta. Pemotongan ini memungkinkan pengurangan cabang yang tidak relevan dalam pencarian pohon permainan. Dalam chess AI, algoritma Minimax bekerja dengan menerapkan strategi berbasis pencarian pada pohon permainan yang terdiri dari berbagai langkah yang mungkin dilakukan dalam permainan.
Setiap langkah akan menyebabkan keadaan papan catur berubah, dan AI akan mencoba menilai setiap keadaan papan tersebut menggunakan fungsi penilaian. Semisal aplikasi Chess AI menggunakan 3 algoritma, yaitu yang pertama algoritma swarm intelligence, yang kedua algoritma artificial network, dan yang ketiga algoritma convolutional neural network. Untuk algoritma swarm intelligence adalah paradigma dalam ilmu komputer yang terinspirasi oleh perilaku koloni hewan dan serangga yang bekerja sama secara kolektif untuk mencari tujuan tertentu. Algoritma swarm intelligence meniru strategi ini dalam mengkoordinasikan sekelompok agen sederhana untuk mencapai solusi kompleks melalui interaksi lokal dan komunikasi terbatas. Salah satu contoh algoritma swarm intelligence yang populer adalah algoritma PSO atau Particle Swarm Optimization, yang menggambarkan kelompok partikel yang bergerak dalam ruang pencarian untuk mencari solusi terbaik. Penerapan swarm intelligence dalam Chess AI melibatkan mengatur strategi bermain catur berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi dan kolaborasi yang digunakan dalam algoritma swarm. Beberapa pendekatan yang telah diusulkan untuk menerapkan swarm intelligence dalam Chess AI meliputi 1. Particle swarm Particle Swarm Optimization atau PSO untuk evaluasi posisi. Yang kedua, End Colony Optimization untuk pencarian langkah terbaik. Dan yang ketiga, Bait and Switch. 4. Algoritma Firefly. 5. Algoritma lebah. Untuk algoritma artificial network atau ANN adalah teknik pembelajaran mesin yang terinspirasi oleh cara kerja sistem syaraf otak manusia. Artificial network terdiri dari sejumlah besar unit pemrosesan sederhana yang disebut neuron, yang dihubungkan dalam struktur yang mirip dengan jaringan syaraf manusia. Setiap neuron menerima input, memproses informasi tersebut, dan menghasilkan keluaran yang kemudian menjadi input untuk neuron-neuron lainnya dalam jaringan. Neuron ini bekerja secara kolaboratif untuk mempelajari pola dalam data, sehingga ANN dapat melakukan tugas seperti klasifikasi, regresi, dan prediksi berdasarkan data yang diberikan. Untuk mengimplementasikan Chess AI dengan menggunakan artificial network atau ANN, kita perlu menyusun data pelatihan yang sesuai. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah mengubah kondisi papan catur menjadi fitur menarik. Misalnya, setiap sel pada papan dapat diwakili dengan angka yang menunjukkan jenis bidak dan warnanya. Selain itu, fitur lain seperti jumlah bidak di papan dan informasi lainnya juga bisa dimasukkan. Berikut langkah-langkah untuk mengimplementasikan Chess AI dan menggunakan ANN. 1. Pembentukan dataset. 2. Representasi papan. 3. Desain jaringan. 4. Pelatihan jaringan. 5. Fungsi aktivasi. 6. Validasi dan evaluasi. Dan ketujuh, interface. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan algoritma convolutional neural network atau CNN dalam aplikasi Chess AI ini? Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu algoritma convolutional neural network atau biasa disebut CNN. Adalah jenis arsitektur dalam bidang deep learning yang sangat efektif dalam memproses data berbentuk grip seperti gambar. CNN dirancang khusus untuk mendeteksi pola visual dalam data spesial dan telah terbukti sangat sukses dalam berbagai tugas penglihatan komputer seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, segmentasi, dan banyak lagi. Dan berikut adalah penerapan CNN dalam Chess AI adalah ide yang menarik dan menjanjikan. Dalam konteks Chess AI, CNN dapat digunakan
untuk memproses representasi numerik papan catur seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk mengenali pola-pola penting yang dapat membantu mengambil keputusan langkah, selanjutnya beberapa langkah dalam penerapan CNN dalam CES AI termasuk yang pertama itu ada representasi papan, yang kedua itu ada dataset dan label, yang ketiga itu ada desain CNN, yang ketiga itu ada pelatihan CNN, yang kelima itu ada evaluasi dan validasi, yang keenam ada inference, dan penggabungan CNN dengan algoritma lain seperti Minimax dan Alpha Beta pruning akan memungkinkan CCI untuk membuat keputusan langkah yang lebih cerdas dan membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang permainan catur menghasilkan AI yang kuat dan kompetitif. Dan begitulah semisal CCI itu menggunakan tiga algoritma tersebut. Dan selanjutnya di sini ada penjadwalan project. Berikut adalah tabel mengenai penjadwalan dan tahapan serta estimasi waktu yang diperlukan dalam pembuatan final project kami ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahapan project, yang kedua ada tugas, yang tabel ketiga itu ada tabel mingguan, yang minggu ke-1, kedua, dan ketiga. Yang pertama tahapan project, yang ada persiapan. Persiapan ini dibagi menjadi dua tugas, yaitu riset dan studi literatur dan definisi tujuan dan lingkup. Di tahapan proyek persiapan ini kami membutuhkan di minggu pertama. Yang kedua ada perencanaan. Perencanaan dibagi menjadi 3 tugas, yaitu desain arsitektur AI, pengumpulan dataset, dan pembuatan jadwal proyek. Di perencanaan ini kami mengerjakannya di minggu kedua. Dan yang ketiga ada pengembangan, yang dimana pengembangan ini ada 2 tugas, yaitu pengembangan algoritma AI dan implementasi kode AI, yang dimana kami mengerjakannya di minggu kedua. Dan yang keempat itu ada uji coba dan evaluasi, dimana di sini ada 3 tugas, yaitu uji coba AI dan evaluasi performa, dan perbaikan dan optimalisasi. Yaitu di sini kami mengerjakannya di minggu ketiga, di minggu terakhir. Dan ada yang kelima itu adalah pelaporan dan penyelesaian. Yang dimana di sini ada 2 tugas, yaitu penyusunan laporan akhir dan penyelesaian proyek. Yang dimana di sini mengerjakannya di minggu ketiga. Tabel di atas adalah tabel penjadwalan proyek yang mengembangkan AI catur. Tabel ini menggambarkan urutan tahapan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam setiap tahapannya. Dan selanjutnya adalah tabel flowchart. Gambar pada di atas merupakan gambar yang umum permain catur yang menggunakan algoritma Minimax sebagai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jika komputer tidak mengeblok atau menghalangi pergerakan pemain, maka komputer akan menggerakkan bidak menggunakan algoritma Minimax untuk mencapai kemenangannya. Namun, jika komputer ingin mengeblok bidak untuk mencegah kemenangan dari user atau pemain, maka komputer tidak menggunakan algoritma Minimax dalam menentukan pergerakan bidaknya. Melainkan komputer langsung mengeblok bidak pemain. Selanjutnya yaitu proses dan hasil. Dalam proses pembuatan CES AI pada proyek ini, kita menggunakan sebuah software yang bernama Visual Studio Code, dan juga kita menggunakan bahasa pemrograman yang bernama Python. Dalam implementasi Python sendiri, yaitu adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam aplikasi web, pengembangan perangkat lunak ilmu data, dan machine learning. Itu sebabnya kita menggunakan bahasa pemrograman Python pada pembuatan aplikasi CES AI yang kami buat. Dan berikut adalah langkah-langkah dasar pembuatan CES AI
dengan menggunakan bahasa Python. Pertama-tama kita siapkan Visual Studio Code terlebih dahulu, dan langkah selanjutnya yaitu kita download dan install bahasa pemrograman Python pada web browser yang kita punya. Selanjutnya kita menggunakan CMD untuk melakukan instalasi Python dengan menjalankan pip install Python. Lanjut untuk tahap berikutnya, yaitu masuk ke dalam aplikasi VS Code, lalu membuka folder yang telah untuk langkah selanjutnya, yaitu kita membuka aplikasi VS Code yang telah kita siapkan telah kita siapkan pada awal tadi. Lalu kita membuat sebuah folder yang bernama Chess AI. Lalu di dalam foldernya terdapat beberapa file yang digunakan untuk mengelola sebuah tampilan dan program dalam pembuatan aplikasi Chess AI, yang di dalamnya itu terdapat beberapa folder, yaitu board.py, color.py, config, dan yang lainnya. Untuk board.py itu untuk menampilkan sebuah papan catur, menampilkan sebuah desain pada papan catur yang pada aplikasi yang kami buat, dan color untuk membuat sebuah warna, dan konfigurasi itu untuk melakukan sebuah konfigurasi pada tiap-tiap file yang kami buat, dan seterusnya. Dan .py itu sebuah file untuk mengimplementasikan sebuah file itu adalah Python. Nah, berikut adalah file-file yang ada di dalam sebuah aplikasi VS Code tersebut, dan untuk lengkapnya terdapat pada link GitHub yang ada di dalam PPT, laporan yang kami buat. Demikian adalah langkah-langkah pembuatan Chess AI menggunakan bahasa Python. Itu merupakan langkah dasar dalam pembuatan Chess AI. Langkah tersebut itu membuat AI catur sederhana yang dapat bermain melawan pemain manusia. Beginilah hasil aplikasi yang dibuat dari langkah-langkah sebelumnya, yaitu aplikasi CCI. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan melakukan demo aplikasi selanjutnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.